Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Vita Utama. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang skripsi saya yang akan saya ajukan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Literasi, Kesadaran, dan Keamanan terhadap Minat Masyarakat Muslim menjadi Nasabah Perbankan Syariah. Jadi, kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Yang di sini di mana Indonesia itu kembali lagi menjadi masyarakat dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Menurut RSSC, populasi muslim Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Walaupun Indonesia ini kembali menjadi negara penduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat muslim di Indonesia itu masih banyak yang tidak menggunakan atau menjadi nasabah perbankan syariah. Ya, faktor-faktor. Yang pertama, masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah dan adanya kewajiban dari tempat bekerja ini untuk menggunakan bank konvensional. Kemudian, fasilitas terkait kepentingan bisnis dan tidak dipenuhi oleh bank syariah, di mana sebagian besar ini dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Kemudian, belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama, karena kita jika melihat itu kita kan harus menggunakan sebagai masyarakat muslim kita harus menggunakan transaksi syariah dari sisi agama. Jika kita menggunakan konvensional yang dimana itu masih tidak sepenuhnya syariah dan masih ada yang namanya bunga, riba dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang tanpa kita lihat dalam sisi manapun. Jadi kita tidak ada keberkahan gitu dari transaksi yang kita lakukan. Kemudian kalau dalam faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku masyarakat muslim ini biasanya adalah pengetahuan atau learning. Mereka kurangnya literasi mengenai perbankan syariah yang membuat mereka agak enggan menjadi nasabah perbankan syariah dan menggunakan jasa perbankan syariah dibanding dengan bank konvensional yang dimana sudah terbiasa dengan sejak dulu dan mereka akhirnya nyaman atas hal tersebut gitu. Kemudian serta keyakinan atau kepercayaan, kemudian sikap mereka dalam menerima sesuatu dengan berbau dengan agama atau syariah. Mereka masih enggan terhadap hal tersebut. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor sosial yang seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, ya seperti keluarga serta peran dan status sosial dari konsumen. Dari sini kita bisa lihat kan bahwa masyarakat muslim itu masih kurangnya tingkat literasi, kesadaran, dan keamanan yang berpengaruh dalam kurangnya minat dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Kemudian juga masih ada tuntutan dari tempat kerja masyarakat Indonesia di mana pemerintah masih menggunakan perbankan konvensional sebagai masyarakat muslim yang dominan di tempat kerja mereka. Karena ya, sistem payroll itu yang tadi oleh BUMN yang membuat masyarakat tidak dapat memilih apa yang akan mereka dapat lakukan itu. Untuk menerima gaji tersebut saja mereka harus menggunakan bank konvensional. Ya harusnya kita harus mengubah hal tersebut. Jadi ada perubahan dari kebijakan pemerintah di mana masyarakat muslim dapat juga menggunakan perbankan syariah atau pengubahan sistem payroll mereka agar mereka dapat menggunakan hal tersebut menjadi transaksi syariah. Jadi, pada masa kini juga kenyataannya masyarakat sudah terbiasa menggunakan layanan perbankan konvensional. Ya sudah terlihat masyarakat itu kurang percaya bahwa tidak ada perbedaan antara menabung di bank konvensional dan bank syariah karena mereka juga tidak punya kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang perbankan syariah. Nah, kita dari sini itu harus mengubah pandangan masyarakat atas perbankan syariah agar mereka terutama masyarakat muslim ini agar mereka sadar bahwa mereka harus menggunakan perbankan syariah maupun gimana pun untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah. Jadi dalam berdasarkan penelitian ini, peneliti ingin berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh tingkat literasi, kesadaran dan keamanan terhadap minat masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah. Ya, untuk lihat bagaimana sih kita untuk mengatasi hal tersebut tentang tingkat pemahaman yang begitu kurang terhadap perbankan syariah walaupun mereka adalah masyarakat muslim.
kesadarannya yang begitu rendah dan keamanan atau kepercayaan minat menjadi nasabah perbankan syariah. Yang pertama kemudian kita akan membahas ke identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai literasi perbankan syariah pada kalangan masyarakat muslim. Yang kedua, kurangnya kesadaran yang lebih pada kalangan masyarakat muslim untuk menjadi nasabah perbankan syariah. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan lebih atau keamanan masyarakat muslim terhadap perbankan syariah. Yang keempat, minat masyarakat muslim yang begitu minim terhadap perbankan syariah. Kemudian kita akan masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah kurangnya tingkat literasi mempengaruhi rendahnya minat masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah? Yang kedua, apakah kurangnya kesadaran mempengaruhi minat masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah? Yang ketiga, apakah kurangnya keamanan atau kepercayaan masyarakat muslim mempengaruhi minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah? Yang pertama, kita akan masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tingkat literasi ini berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah. Kemudian, apakah kesadaran berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Yang ketiga, apakah keamanan atau kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Yang keempat, untuk menganalisis bagaimana sih solusi untuk mengatasi kurangnya tingkat literasi atau pemahaman, kesadaran, dan keamanan kepercayaan masyarakat muslim berminat untuk menjadi nasabah perbankan syariah. Jadi, kita akan masuk ke bab 2 berdasarkan landasan teori. Yang pertama, kita akan masuk ke teori pemahaman atau tingkat literasi. Menurut Widyaswara, pemahaman ini merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang kita pelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita. Jadi, bisa juga dikatakan bahwa pemahaman ini merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam database atau di otak kita sebelumnya. Pemahaman tersebut itu dapat berbentuk berupa ilmu mengenai keleluasan kita dalam menalarkan sebuah kerangka berpikir tentang suatu ilmu yang ingin dapat kita jelaskan secara rangkap. Jadi, kalau dalam perbankan syariah, pemahaman literasi ini bisa saja seperti memahami produk-produk perbankan syariah, cara beroperasional, karakteristik, dan sebagainya. Dalam memahami perbankan syariah ini, kita dapat membedakan cara kinerja pada bank umumnya yang menggunakan hukum agama sebagai pedoman untuk bekerja secara profesional dan kemudian terbebas dari riba untuk membantu masyarakat dalam membuat mereka mendapatkan kehidupan yang layaknya sebagai manusia yang hidup sejahtera. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pemahaman literasi perbankan dalam pembahasan sejarah produk operasional dan juga karakteristik. Jadi, jika melihat kita pemahaman literasi ini mengenai perbankan syariah, dapat berpengaruh atau tidaknya dalam meningkatkan minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah adalah melihat apakah sudah paham mengenai literasi perbankan syariah atau tidak. Maka, dapat dibacakan paling tidak mereka memahami hal-hal sebagai berikut. Yaitu pertama, ada sejarah mengenai perbankan syariah, produk-produk atau akad dalam perbankan syariah, cara operasional perbankan syariah, dan karakteristik perbankan syariah. Jika mereka memahami tentang literasi perbankan syariah, maka mereka dapat membedakan mana yang lebih baik untuk digunakan sebagai finansial ekonomi mereka dan juga sebagai transaksi secara syariah, yang dimana masyarakat muslim harus menggunakan transaksi di mana mereka tidak melakukan riba agar lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi nasabah perbankan syariah yang harusnya mereka lakukan sejak sekian lama karena kurangnya tingkat literasi tersebut. Maka sudah sepantasnya kita harus menggunakan perbankan syariah sebagai masyarakat muslim. Kemudian kita akan masuk ke indikator tingkat literasi pemahaman. Yang pertama adalah memahami suatu literasi dan dapat menjelaskannya kembali, mengetahui literasi tersebut sudah ada sumber yang benar atau tidak mengasal, dan dapat memaparkan tujuan dari literasi tersebut dengan sepenuh pemahaman mengenai materi tentang literasi yang diberikan. Kemudian ada teori kesadaran, itu variabel kedua yang Sani menyatakan bahwa kesadaran ini merupakan proses mengenali motivasi, pilihan, dan kepribadian kita, lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Kesadaran diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yaitu merupakan kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu.
Jadi kesadaran ini mengetahui apakah yang dirasakan pada sesuatu yang menggunakannya untuk membantu pengambilan keputusannya sendiri. Jika berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas, hal yang wajar harus dimiliki setiap orang saat ini banyak masyarakat muslim yang tidak sadar bahwa mereka ini harus melakukan keseluruhan kegiatan mereka maupun itu dalam ekonomi ataupun kegiatan sosial berdasarkan hukum syariah. Mereka tidak sadar bahwa menggunakan suatu jasa yang tidak berdasarkan hukum syariah akan ada di mana riba yang bertebaran di hal tersebut apabila menjalankannya hal tersebut secara tidak sadar. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan bank konvensional tidak sadar akan hal tersebut. Kemudian, indikator kesadaran, kita itu harus memiliki kesadaran bahwa hal yang kita lakukan ini merupakan hal yang ingin kita lakukan tanpa adanya kepaksaan apapun, sadar atas hal yang akan datang dan siap untuk menjalankan tugasnya tanpa kabur dari masalah tersebut, melakukan dengan penuh self-conscious, agar lebih percaya diri dari sebelumnya bahwa hal yang kita lakukan itu adalah benar. Kemudian selalu sadar untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar dapat membawa kebaikan ke dunia. Kemudian kita akan masuk ke teori keamanan, yaitu kepercayaan. Amanah sebagai suatu nilai kebajikan atau virtue yang dianut adalah dijadikan pedoman dalam individu berperilaku. Amanah merupakan salah satu konsep penting dalam Islam. Jadi amanah ini merupakan salah satu sifat karakter para nabi yang diartikan sebagai orang yang memiliki sifat dipercaya dan bertanggung jawab. Jadi berdasarkan teori di atas, jika kita amanah atau percaya terhadap sesuatu, maka kita tidak akan ragu dalam menggunakan hal tersebut. Seperti halnya menggunakan jasa perbankan syariah sebagai salah satu keamanan atas percayanya sebagai masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah. Karena kita sebagai masyarakat muslim ini harus menjadi masyarakat yang cinta dalam menggunakan finansial ekonomi berdasarkan hukum syariah, yang dimana kita tidak akan ragu dalam memilih hal-hal yang berbau syariah dan tidak berpikir apapun terhadap hal tersebut karena sudah dijalankan berdasarkan pedoman hukum syariah, yang dimana kita itu akan mempercayai satu sama lain untuk menjalankan hidup secara bersama. Jika kita tidak mengamanahkannya, hal tersebut, maka siapa lagi yang akan melakukannya jika bukan kita? Maka oleh itu, kita harus lebih percaya terhadap sama masyarakat muslim. Karena perbankan syariah ini ada untuk kebaikan semua orang, bukan hanya untuk orang yang mampu saja, melainkan kebaikan secara global, terutama kepada masyarakat muslim, yang dimana kita harus saling membantu satu sama lain untuk menjalani hidup ini. Manusia tidak dapat hidup sendirian, kita membutuhkan satu sama lain untuk hidup. Yang pertama, kita akan masuk ke indikator keamanan. Yang pertama itu ada kepercayaan untuk menggunakan suatu jasa tersebut dan mempercayakan seluruh kombinasi kepada perbankan syariah. Tidak berpikir bahwa orang-orang yang dipercaya akan melantarkan tugasnya sebagai petugas profesional, yaitu petugas perbankan syariah. Selalu berpikir positif terhadap hasil yang akan datang dan mempercayakan segalanya kepada yang sudah diberikan kepercayaan. Kemudian kita akan masuk ke variabel Y, yaitu minat. Minat memiliki arti kegairahan atau kecenderungan yang besar, kemauan tinggi terhadap sesuatu. Jadi minat ini dalam KBBI diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Minat merupakan suatu keinginan yang muncul dari dalam sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu tanpa adanya pemaksaan dalam dari orang lain. Jadi, minat ini merupakan perasaan senang dan ketertarikan pada aktivitas dan objek tanpa adanya yang mengendalikan. Minat lebih dikenal sebagai pemutusan pemakaian. Kemudian kita akan masuk ke minat, bahwa pengetahuan masyarakat ini terhadap perbankan syariah sangatlah penting, dikarenakan pengetahuan sendiri merupakan informasi yang diketahui oleh masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tarik terhadap dunia perbankan syariah. Sebelum pengetahuan dimiliki oleh nasabah, orang tersebut harus memiliki minat terlebih dahulu. Jika minat yang dimiliki oleh seseorang tersebut rendah, maka pengetahuan yang dapat didapatkan mengenai perbankan syariah, kemudian kesadarannya dan keamanannya akan rendah. Namun jika minat yang dimiliki oleh seseorang tersebut tinggi, maka pengetahuan, kemudian kesadaran dan keamanan kepercayaan kepada perbankan syariah juga akan tinggi. Maka oleh itu kita mengambil tingkat literasi, kesadaran
dan juga keamanan kepercayaan terhadap minat masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah. Kita akan masuk ke indikator minat, yaitu yang pertama ada dorongan untuk melakukan sesuatu dan tertarik dalam menggunakan sesuatu untuk kebaikan diri sendiri. Yang kedua ada tertarik dalam melakukan sesuatu yang diingin dicapai atau sangat ingin dilakukan. Yang ketiga ada faktor emosional, yang hal ini dapat dikaitkan dengan emosional individu, seperti minat untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup. Kemudian ini adalah hipotesis penelitian yang dibuat oleh penulis, yaitu saya sendiri, dan mengajukan hipotesis penelitian yang berlandaskan pada tujuan dari penelitian ini. Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut. H0, yaitu hipotesis pertama H0, tingkat literasi pemahaman tidak memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah. H1, tingkat literasi pemahaman memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat muslim menjadi nasabah perbankan syariah. Hipotesis H2, hipotesis kedua, yang pertama H0, apabila kesadaran tidak memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat muslim dalam menjadi perbankan syariah. Kemudian hipotesis 2, hak kesadaran memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Kemudian hipotesis ketiga, H0 apabila keamanan atau kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. H3 apabila keamanan atau kepercayaan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Hipotesis keempat, H0 apabila variabel tingkat literasi, kesadaran, dan keamanan tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. H4 apabila variabel tingkat literasi, kesadaran, keamanan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Kemudian kita akan masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Jadi, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Sistem sampling yang akan digunakan adalah purposive sampling, yang dimana menyangkut seluruh masyarakat muslim yang tinggal di daerah objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang mempelajari dan mengukurkan atau nilai-nilai uji analisis rendahnya tingkat literasi, kesadaran, dan keamanan terhadap minat masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Jadi objek penelitian yang akan diteliti adalah masyarakat muslim yang tinggal di daerah Geraha Raya Bintaro Serpong. Lokasi yang akan dilakukan untuk peneliti adalah bertempat di Geraha Raya Bintaro Serpong, Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Waktu penelitian yang akan dilaksanakan adalah selama 4 bulan, dimulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Kemudian objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait tingkat literasi, kesadaran, dan keamanan masyarakat muslim dalam menjadi nasabah perbankan syariah. Kemudian akan dilakukan penyebaran penyisian kuesioner atau angket secara online, dijadikan data dalam menganalisis penelitian yang terkait. Sekian dengan presentasi mengenai skripsi yang saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.